Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu fun ulumul Quran, yaitu asbab an-nuzul. Adapun asbabun nuzul itu berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis, ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Asbab sendiri adalah bentuk jamak dari lafadz sababun, artinya sebab. Berarti asbab adalah beberapa sebab. Nuzul sendiri memiliki arti turun atau sesuatu yang turun. Dalam hal ini asbabun nuzul merupakan asbab atau sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya sesuatu. Adapun asbabun nuzul secara terminologi, para ulama memiliki beberapa perbedaan dalam memaknainya. Di antaranya, Subki Sahih mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah suatu hal yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkandung di dalam ayat tersebut, yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Sedangkan menurut Mana al-Qadhan memaknai asbabun nuzul dengan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran. Berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu beragam. Di antaranya bisa saja berupa konflik sosial pada kala itu, seperti ketegangan yang terjadi antara suku Aus dan suku Kharzad. Kesalahan besar seperti kasus sahabat yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh alkohol, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang sahabat kepada Nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat atau sedang terjadi, atau juga sesuatu yang akan terjadi. Macam-macam asbabun nuzul dari segi jumlah sebab dan ayat-ayat yang turun. Asbabun nuzul dibagi menjadi dua. Yang pertama, ta'addudul asbab wal nazil wahid. Yang kedua, ta'addud an-nazil wal asbab wahid. Perbedaan di antara keduanya yaitu, yang pertama, ta'addudul asbab wan nazil wahid, beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau satu wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya, turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tiada berada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun
dan tiada seorang pun yang setara dengan dia. Ayat-ayat yang terdapat pada surat tersebut turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Dan masih banyak beberapa contoh lain. Adapun yang kedua, ta'addud an-nazil wal asbab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat Al-Quran. Contoh dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 44, maaf, dalam Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16 yang artinya maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Ad-Dukhan ayat 10. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali, dalam arti kembali ingkar. Ad-Dukhan ayat 15. Ingatlah hari ketika kami menghentam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami memberi balasan. Asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Seperti kita ketahui, pada zaman Nabi Yusuf itu terkenal dengan satu cerita yang di mana pada zaman tersebut terjadi peristiwa krisis pangan yang dialami keluarga Nabi Yakub beserta kaumnya, dan akhirnya disitulah terjadi pertemuan antara Nabi Yakub dan anaknya Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu Quran Ad-Dukhan ayat 15. Akan tetapi setelah mereka memperoleh kenikmatan berupa turunnya hujan, mereka kembali kepada keadaan semula, yaitu sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat Ad-Dukhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Adapun di antara banyak hikmah mempelajari asbabun nuzul, saya akan menjelaskan beberapa hikmah mempelajari tentang asbabun nuzul. Antara lain, kita dapat mengetahui yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia yang diungkapkan suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Jika dianalisa secara cermat, proses penetapan hukum yang berlangsung secara manusiawi seperti pelanggaran minuman keras. Misalnya ayat Al-Quran turun dalam 4 kali tahapan, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 67, Quran surat Al-Baqarah ayat 219, Quran surat An-Nisa ayat 43, dan Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul
membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Misalnya, Urwah bin Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardu sa'i antara Safa dan Marwah pada yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 158. Manfaat yang lain yaitu mempelajari asbabun nuzul juga dapat membantu seorang dalam mengingat ataupun menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dalam arti, mempelajari asbabun nuzul ini dapat membuat seseorang menjadi lebih mudah untuk mengingat hafalan-hafalan Al-Quran. Demikianlah penjelasan singkat tentang asbabun nuzul. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.